kada bisa berjumpa dengan pian sabarataan. Alhamdulillah, malam ini Allah menakdirkan kita untuk kembali bersilaturahim, berhadir, berzikir, berdoa, bersolawat, bertolabil ilmi. Mudah-mudahan semuanya dikabulkan hajat-hajat kebaikan dunia akhiratnya. Mudah-mudahan semuanya dirahmati Allah, dibarokai Allah, diridhoi Allah, disayangi Rasulullah, disyafaati Rasulullah, diselamatkan, dimuliakan dan dibahagiakan dunia akhiratnya. Modal utamanya adalah sehat wa'afiyah dan keimanan. Sehat itu penting, sehat itu mahal, sehat itu sangat berharga. Orang itu meskipun banyak duitnya, banyak hartanya, kalau nggak sehat, rasa-rasanya nggak ada gunanya. Istri cantik, menarik, ayu, kemerusu, keboy, semuluhai, aduhai, imut, yahud, bahenol, menomenol, semak, kebelenok, kemohon, takon, mentakon, mentakon, molek, kinyis, kinyis, mingis, mingis, mentong, mentong, moblong, moblong, denok, denok, deblem. Coba. Tapi kalau gering-geringen, sakit-sakiten, ya percuma. Mau dikeloni kok kumat mengine. Ngik, ngik. Kene turu ngorok sisan. Jadi suarane ngikrok, 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 ya percuma. Sama ibu punya suami ganteng kayak Abi Adlin putra Amrullah, tapi kalau sakit-sakitan coba diobat abitne meneng, dioncat ancet gak ono sing ungkil-ungkil balas, bingung sampean iki urip apa mati gitu. Maka sehat itu penting, sehingga sehat itu sesuatu yang harus kita mohon kepada Allah melalui doa, dan kita upayakan secara maksimal melalui ikhtiar, seperti pesan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fas'alus sihhata wal afiyah ba'dal iman. Kalian semua mintalah kepada Allah supaya diberikan sehat wal afiat setelah kalian punya keimanan. Setelah punya iman, kita diperintah agar berdoa memohon kepada Allah supaya dikaruniai kesehatan. Kenapa demikian? Sebab sekuat apapun iman seseorang, sehebat apapun iman seseorang, kalau nggak sehat, ibadahnya nggak bisa sempurna. Betul? Iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat, enggrik-enggriken, ungkris-ungkrisen, ya sholatnya kada bisa sempurna. Tak sampluk salon lambemu. Ya sholat nggak bisa berdiri, kan nggak bisa sempurna. Orang sakit, iman kuat, iman hebat, tapi nggak sehat. Puasa nggak kuat, pergi haji nggak mampu, ibadahnya nggak bisa sempurna. Maka sehat itu diperlukan dalam seluruh aspek kehidupan. Allahumma sholli ala Muhammad. Para jamaah, sehat itu meliputi 5 hal: fisik, psikis, sosial,
kultural, dan spiritual. Understand? Nah, oke, berarti masih ingat, Tadi ada yang bilang ketika Abi ngomong udah sekian purnama, Abah Anja nggak ke Playhari, nggak ke tanah laut, tuh ada yang nyeletuk, lali paling. Ternyata nggak lupa. Kalau saya understand, ternyata ibu-ibu dan mbak-mbak masih tetap yes. Kan saya udah sering sampaikan, understand itu bahasa Inggris terdiri dari dua suku kata, under dan stand. Under artinya di bawah, stand artinya berdiri. Jadi kalau yang di bawah sudah berdiri, ibu-ibu harus yes gitu. Saya ulang ya. Makanya izin para tamu yang terhormat, ulun berdiri karena ulun perhatiin jamaah yang berhadir mayoritas ibu-ibu dan mbak-mbak kaum perempuan. Jadi kaum perempuan itu lebih suka laki-laki yang tahan berdiri. Sehat itu mencakup 5 hal. 1 fisik, 2 psikis, 3 sosial, 4 kultural, 5 spiritual. Nah, kenapa orang sakit? Ya karena 5 hal ini nggak balance, 5 hal ini nggak seimbang. Asal 5 hal ini seimbang, terpenuhi, dijamin orang itu sehat. Nah, yang paling sering dilupakan orang itu spiritual. Padahal spiritual adalah faktor utama penunjang kesehatan. Kalau fisik, psikis, sosial, kultural ini benar-benar dijaga, benar-benar diperhatiin, benar-benar dipenuhi. Tapi spiritual yang merupakan unsur terpenting penopang kesehatan justru malah sering dilupakan. Padahal itu yang paling penting. Allahumma sholli ala Muhammad. Ibu, bapak, adik-adik, para jamaah, selama kebutuhan spiritual tercover dengan baik, selama gizi, mikir kok lali, rumangsamu ceramah syukur jeplak ngono, selama asupan batin tercukupi dengan baik, dijamin kita nggak bakalan sakit-sakitan, dijamin kita bakal sehat. Pokok spiritualnya tercover, tercukupi dengan baik. Kita rajin ibadahnya, kita rajin ngajinya, kita rajin zikirnya, rajin baca Qur'annya, nggak bolong-bolong sholatnya, banyak sedekahnya, baikan sama sesama, dijamin nggak akan sakit-sakitan, dijamin kita akan sehat walafiat. Maka malam ini subhanallah, saya benar-benar merasakan aura-aura surgawi, wajah-wajah ahli surga. Ahli surga kok cengengesan gitu. Loh, bener, orang itu sakit apapun, kalau hatinya nggak disembuhkan dulu, nggak bakal bisa sembuh penyakitnya. Saya ulang, pengumuman, orang sakit apapun, selama hatinya tidak diobati dulu, spiritualnya nggak disembuhkan dulu, nggak mungkin bisa sembuh penyakitnya. Karena berdasarkan riset mutakhir, berdasarkan penelitian, 75% penyakit itu sebabnya adalah hati dan pikiran. Penyakit yang sebab genetik keturunan itu cuma 10%.
Penyakit yang sebab makanan itu cuma 15%. 75%-nya karena hati, karena pikiran. Makanya saya nggak pernah ngelihat ada orang gila kok batuk. Loh, aku gak tahu ngerti kok ono wong gendeng kok watuke ngekel. Modele ku sehat-sehat. Kemarin waktu Covid merajalela 2 tahun lebih, orang-orang gila yang terjangkit virus Covid-19 0%. Sehat semua. Pernah dengar ada orang gendeng, orang gila kena Covid? Aman, karena mereka nggak pernah mikir, nggak kebanyakan pikiran, maka orang gila itu sehat-sehat semua. Sehingga Bapak Ibu, Anda kalau pengen sehat silahkan gila. Penyakit karena genetik keturunan itu cuma 10%, sehingga kita nggak boleh overacting, berlebihan dalam mensikapi orang yang disinyalir punya penyakit gen. Kadang-kadang masyarakat kita itu jahat. Ini ada orang diindikasi punya penyakit keturunan terus dikucilkan. Zalim itu. Bayangkan, andaikan yang kena penyakit keturunan itu Anda atau keluarga Anda, coba terus dikucilkan sama masyarakat, kayak apa perasaannya? Halo, halo. Masyarakat kita itu kadang-kadang jahat. Awal-awal Covid kemarin, orang yang terserang virus Covid itu betul-betul dikucilkan sama masyarakat. Awal-awalnya seperti itu. Masyarakat kita itu emang kadang-kadang suka jahat kayak gitu. Kadang ada orang mau ambil menantu, itu malah diprovokasi sama tetangganya. Mbak, katanya mau ambil menantu tuh dia alumni Darul Quran Istiqomah. Iya, emang harinya udah jadi, hari pernikahannya. Mbak, kalau bisa dibatalin aja. Emang kenapa? Itu bapaknya kencing manis, anaknya pasti kencing kecut itu. Kemungkinan nular itu cuma 10%, yang 90% enggak. Buktinya ada orang yang diindikasi punya penyakit gen, penyakit keturunan, anaknya 10, paling yang terkena penyakitnya itu cuma 1, yang 9 aman, mentok cuma 2 anaknya yang nular gennya itu, yang 8 enggak. Gitu loh. Jangan over, jangan berlebihan. Bayangkan misalnya yang diuji dengan penyakit gen keturunan itu keluarga pian, coba kayak apa? Nah, penyakit sebab makanan itu cuma 15%. Sehingga maaf ulun, termasuk orang yang kada setuju. Ya wes Jawa wae. Aku termasuk wong sing gak setuju balas. Lek ono wong loro terus gak oleh mangan ngene, gak oleh mangan ngene, pantangane iki mergo penyakit ngene, gak oleh mangan iki, penyakit iki gak oleh mangan iki. Iki asam aurat. Sampai iya ya. Loh, kate mangan suket lo gak oleh. Coba, lah kangkung bayam itu kan suket itu. Saking aneh gayane wong pelihara sayur-sayuran, asline yo suket pangananmu. Saya termasuk orang yang nggak setuju kalau ada orang sakit kemudian periksa ke dokter terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, pantangannya ini, awas ini makanan ini berbahaya, ini berbahaya. Saya nggak setuju. Kenapa? Kasihan yang sakit. Loh, coba udah sakit pengen makan ini makan itu nggak boleh, ya itu yang bikin penyakitnya malah parah, soalnya ngenes. Dalam agama, mohon maaf, nggak ada larangan makan ini makan itu asal halalan thayyiban.
Nggak ada ayat Quran yang melarang, nggak ada hadis yang melarang. Yang nggak boleh itu kalau berlebihan, keterlaluan, kelewatan, melampaui batas, itu yang nggak boleh. Jangankan orang sakit, orang sehat aja kalau berlebihan nggak boleh. Coba kalau sampean tahu ada dalil yang menyatakan orang sakit ini nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak boleh makan ini, nggak ada. Selama itu halalan thayyiban, Rasulullah nggak pernah melarang kayak gitu. Coba kalau kita mau pakai resepnya Rasulullah, urusan departemen perbadokan, kalau kita mau pakai strateginya Rasulullah, coba kayak apa? Tidak makan sebelum benar-benar lapar, berhenti makan sebelum kenyang, pasti sehat. Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhentilah makan sebelum kenyang. Lah kita kan enggak, meskipun enggak lapar, gak terima makan, makan. Sekalinya makan, meskipun udah kenyang, gak berhenti. Ya makane lowemu ngono iku. Ya perkara bodak mbadok ngono kepengin langsing, sing diet, sing pakai slimming, sing perutnya dipletet-pletet. Ancene mongan mangan ngono nek foto gayane kok pinggir mereng. Duh, coba pakai resepnya Rasulullah itu. Jangan makan sebelum benar-benar lapar, berhenti makan sebelum kenyang, pasti sehat. Maka sekali lagi, terutama ibu-ibu ya, kalau suaminya ada penyakit, terus nggak boleh makan ini, nggak boleh makan itu, ini syiriahnya, ini pantangannya, udah nggak apa-apa Bu, biarin aja makan, nggak apa-apa. Yang penting satu, jangan berlebihan. Dua, habis makan nggak usah periksa. Jujur kadang-kadang saya itu kasihan. Ada pasutri, pasangan suami istri yang udah agak tua, datang ke acara pesta pernikahan. Habis itu makan prasmanan, jalan berdua suami istri ini, bahasa Inggrisnya the runtung-runtung. Ini si suami mau ngambil sate, ditampel sama istrinya, gak oleh, nggak boleh makan sate, nggak boleh. Udah ganti, mau ngambil kekel, ditampel lagi, kekel yang nggak boleh, ingat penyakitnya, nggak boleh. Ganti, mau ngambil soto, ditampel, soto yo gak oleh. Akhirnya sing suaminya ini karek urip matane tok ketap-ketep, jengkel sama istrinya, gregeten, nesu mangkel, gregeten sama istrinya. Lah suaminya ini akhirnya kena diabetes, kena kolesterol, darah tinggi, bukan karena sate, bukan karena kikil, bukan karena soto, ya tapi karena gregeten sama istrinya itu. Makanya ibu tolong nggak usah dibatasi, apalagi bapak udah agak tua, butuh gizi. Orang tua itu makan enak udah jarang-jarang, maka bahasa Jawanya gerang, segere karek arang-arang. Makan enak udah jarang-jarang dibatasi pula, kasihan. Ndak, tolong didengerin. Rezeki anugerah dari Allah itu untuk dinikmati, gitu loh. Nah termasuk bagian dari mensyukuri nikmat itu apa? Ya merasakan, dirasakno.
Jangan hanya sibuk mencari sampai nggak sempat menikmati, rugi, apalagi ntar keburu mati. Banyak loh orang yang hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Banyak sibuk cari rezeki sampai nggak bisa menikmatinya sendiri. Ada penjual nasi pecel, saking sibuknya melayani pembeli, nggak sempat sarapan, nggak sempat makan sendiri. Laris dagangannya, habis, tapi selesai dagangan langsung opname, berangkat ke rumah sakit, lang geblak kok. Itu namanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Maaf, sibuk bangun rumah tapi nggak sempat tinggal di rumah, tahu-tahu masuk penjara. Ada itu banyak, bangun rumah megah mewah indah, gedong makrong lampune nyentrong, kendaraan kinclong, belum sempat ditempati itu rumah, yang bangun masuk penjara. Sibuk meniti karir, lupa menikah. Sempat menikah tapi nggak serumah karena suami istri kerjanya pindah-pindah, salah satu nggak ada yang mau mengalah. Begitu serumah sudah sama-sama lelah, sikapnya tidak ramah, kerjaannya marah-marah, lempar-lemparan barang pecah belah, kelakuannya kayak kucing kerah. Dadi tontonane bocah-bocah, rumah tangganya bubrah, anak-anak gak beres nek sekolah, orang tuanya dipanggil kepala sekolah, akhirnya anak dititipkan simbah. Lah rugi loh, apalagi nanti kalau udah tua, coba udah kena komplikasi dengan semua jenis menu makanan yang digemari, nggak berani mengkonsumsi, keasinan dikit tensinya tinggi, makan cumi-cumi alergi, kena sambal goreng ati asam urat kambuh lagi, karena ginjalnya kena cuci darah seminggu 2 kali, kasih minum manis minta ganti, karena udah punya pabrik gula sendiri, istrinya masih cantik udah disfungsi ereksi, meskipun minum obat kuat tetap nggak bisa berdiri. Rugi. Jangan hanya sibuk mencari, nggak sempat menikmati. Maka Bapak Ibu, kalau duitnya banyak itu rezeki dari Allah, dinikmati. Pergi haji, dinikmati. Berangkat umroh, gitu Pak. Masa hidup cuma sekali, nggak punya pengalaman luar negeri. Oh, ngertimu durian bungkuk tok. Urip model opo wis nang Jawa nyorok, minggat Kalimantan yo mengutek kae. Urip pisan nggak tahu numpak pesawat. Lho biyen mrenemu numpak kapal ngono. Sampai saiki ra tau numpak pesawat. Rugi, Pak. Sawitmu ombo, urip sepisane gak tau roh pramugari. Bendina petuk bojomu sing burek-burek ngono. Rugi, hidup cuman sekali, nggak pernah nginep di hotel. Rugi. Makanya kalau punya duit beli mobil yang bagus, suspensinya yang enak, kalau dipakai kemana-mana silaturahim nyaman. Duit banyak, duitnya puluhan miliar, beli mobil ya harga 30 juta. Allah ya Karim, mau dipakai itu di starter gak kena-kena, kelekek, kelekek, kelekek. Berarti kena ingin tadi didorong wong sak kampung, galane pas modun, geruduk, baru di starter kena. Begitu kena yo, pedal gas itu dipidek suarane prokotok. Dipakai beloki pintunya buka sendiri, glodak. Wong tangkinya itu diganti jirigen.
spionnya dipasang plastik. Duit banyak nggak dinikmati, rugi. Itu kalau hanya sibuk mencari nggak sempat menikmati. Ada loh orang yang kayak gitu prinsipnya. Mumpung masih muda kita kerja cari duit, dikembangkan biar bisnisnya makin berkembang, biar kekayaannya makin banyak. Ngono ae, dapat duit beli kebun sawit, dapat duit lagi beli kebun sawit, dapat duit banyak lagi beli kebun sawit, nggak dinikmati sama sekali. Masya Allah, sawitnya itu 70 hektar dikerjakan sendiri. Lihat orang seperti itu, maaf raimu nganti kaya dodos ya perkara kebun sawitku itu. Gegermu nganti kaya rine sawit ya perkara kebun itu. Terus kapan dirimu bisa menikmati rezeki dari Allah? Wong dapat duit beliin kebun lagi, dapat duit beliin kebun lagi, dapat duit beliin kebun lagi. Makin sengsara hidupmu. Mundak tuwek, mundak goblok. Ayo yang nggak terima silakan berdiri. Loh, saya berani mempertanggungjawabkan disertasi saya. No, ada itu orang kampung-kampung itu, mohon maaf banget, punya duit beliin sapi, yaitu katanya sih ya biar mekar berkembang duitnya, nanti dapat duit belikan sapi lagi, dapat duit beli sapi lagi. Satu orang loh sapinya 25, dirawat sendiri. Yakin ganteng sapi ini timbang wongnya. Wong pagi itu udah mandiin sapi, orangnya belum mandi. Saya itu punya temen, dia pengusaha muda, sukses, miliarder muda. Emang dia semangat kerjanya tinggi, etos kerjanya luar biasa, kerja luar biasa. Prinsipnya kayak gitu. Mumpung masih muda, kita semangat kerja, ditabung, nanti dinikmati di hari tua. Berhasil dia, sukses dia, perusahaannya banyak, rumahnya itu api. Latihan nafas biar nggak kayak Kori belum selesai nafasnya entek. Wong Kori duet to gak podo. Sitoke urung rampung keselek. Orang tampil di event sebesar ini kok keselek. Belajar bukan hanya olah suara tapi juga olah nafas. Tuh, apalagi udah melewati qiraah sabah, udah aso. Masa satunya belum selesai kok satunya wes mandek. Ya Allah, sorry ya, yang sebelah sini kan banyak laki-laki sehingga saya hadapnya ke sini terus. Loh, emang beda. Saya itu kalau hadap sana itu padang, jadi terang gitu. Melihat sini tuh belereng. Udah kesentrong lampu, wongnya burek-burek pisan. Sorry bro, sorry. Ini teman saya itu masya Allah kaya banget, rumahnya kayak rumahnya Demit, tau gak? Orang rumahnya udah pakai lift. Omahmu ya lift tapi lipah. Ini lift beneran. Saya mau masuk rumah itu ada tangga. Begitu saya injek pertama itu nyala, bener kaget tau. Kolam renangnya aja berapa itu, masya Allah. Dia kaya raya, pokoknya kaya raya. Di semua bank dia jadi nasabah private. Nah, istrinya masya Allah ayu
Saking cantiknya. Kalau saya bilang cantik Pak, cantik beneran. Kalau saya bilang cantik, cantik beneran. Lain kalau yang bilang orang ini nggak kenal orang cantik ini. Masya Allah cantik. Tak kasih gambaran ya. Kalau di sini kira-kira kayak mana ya? Bentar. Halah kayak apa? Kayak penceng ngacung-ngacung. Enggak kayak itu istrinya temanku itu. Bentar. Halah kui kelemon kui. Enggak. Kayak mana ya? Nah ini gambaran saja. Menengo, ini kesempatanku yo nek tepak ngene iki tok kok. Bentar ya, barangkali ada ya. Sekedar gambaran mana ya? Sebentar ya. Kayak mana ya? Lah kuwi untune wis bogang kok ngacung. Sek. Sorry, nggak ada. Kamu nggak level tahu. Memang cantik bener. Tapi Allah menakdirkan apa? Dia belum sempat menikmati kekayaannya. Dia mati di usia muda, belum 40 tahun dan belum punya anak. Belum 40 tahun, belum punya anak. Dia udah mati, belum sempat menikmati kekayaannya. Hanya sibuk kerja, nyari duit. Nah yang paling menyedihkan lagi apa? Aku yo gregeten ya. Loh, akhirnya istrinya yang cantik itu dinikah pembantunya. Masya Allah. Yo pantes aku tuh sean saja. Lo ternyata dia kerja keras pontang-panting nggak karu-karuan, cuma mau ngenakin pembantunya coba. Ya kan? Hartanya yang menikmati pembantunya, istrinya dinikmati pembantunya pula. Oh payu bojone lah pembantune ki elek. Coba kerja ndak karu-karuan cuma ngenakno pembantune. Ayo. Mikir ketok ayo. Makanya yang bener kalau punya duit ya ini pakai bangun masjid, nyumbang pesantren, anak-anak yatim. Duh, itu duit yang benar-benar menjadi kekayaan kita, yang kita bawa hingga ke surga, yaitu duitnya. Amin nopo medit no amin. Loh, coba kalau kita pikir kerja ndak karu-karuan polai loh, akhirnya juga dilepas, ujung-ujungnya ditinggal itu kekayaan, betul? Makanya saya sering sampaikan filosofinya bayi lahir itu tangannya menggenggam-genggam. Semua bayi lahir pasti tangannya menggenggam. Gak ada bayi lahir kok tangannya lepas udar terus nempeleng mamanya plok, nggak ada. Tangannya menggenggam-genggam. Ini simbol manusia itu punya karakter dasar suka menggenggam-genggam, menggenggam kekuasaan, menggenggam lingkungan, pengen menggenggam wilayah, pengen menggenggam pangkat, pengen menggenggam anak buah, pengen dikumpul-kumpulin, pengen megang-megang, pegang wilayah, pegang kekuasaan. Kalau nggak bisa ya pegang bokong, ya suka pegang-pegang. Loh, orang saya itu loh menghadiri tabligh akbar di mana-mana itu biasanya pengawalannya super ketat. TNI, Polri, sahabat-sahabat Banser, macam-macam, kokam banyak banget. Itu aja saya ya masih dipegang-pegang sama rondo-rondo itu. Nah saya ya ndak kaget, memang manusia itu punya karakter suka pegang-pegang kok. Ini loh. Pegang harta, pegang ya menggenggam kekayaan macam-macam. Nanti begitu mati tangannya lepas. Artinya semua yang digenggam-genggam, yang dipegang-pegang lepas. Orang kalau udah jadi mayat, mati, tangannya lepas. Meskipun mantan petinju, mati tangannya tetap lepas. Yang digenggam itu lepas semua. Yang dikumpul-kumpulin bertahun-tahun, polai koyo gabah diinteri. Sikil gawe sirah-sirah gawe sikil, kodanan kepanasan.
mengamalkan P76, pergi pagi pulang petang, poyang payingan pontang panting pantat panas pinggang pegal perut perih pala pusing peringas peringis pelira pelirik pelorak pelorok pendelak pendilik peletak peletik penculat penculot perengat perengut perang pereng, penghasilan pas-pasan, pengeluaran pol-polan, potongan pirang-pirang, pajak pungutan paketan pulsa premi wis gak karu-karuan, riwa riwi ngalor ngetan maju mondar mobat moncat mosak morak nibo jungkir wes ujung-ujungnya cuman mau dilepas. Coba ujung-ujungnya cuman mau ditinggal, mau dilepas, nggak dibawa. Makanya kata Nabi, orang yang suka numpuk-numpuk harta itu orang yang nggak ada akalnya. Wa yajma'ul mal man la aqlalah. Yang suka numpuk-numpuk harta, ngumpul-ngumpulin kekayaan, itu orang yang nggak punya akal. Nggak punya akal sama dengan nggak waras. Nggak waras sama dengan maaf banget. Warga Play hari sini ada nggak yang suka ngumpul-ngumpulin harta? Oh, berarti sini banyak orang gendengnya ya. Para gendeng-gendeng sekalian yang saya hormati. Nah, iyalah. Ngapain dikumpulin capek-capek kalau ujung-ujungnya cuman mau dibuang, mau dilepas? Ayo coba. Maka kalau orang cerdas, pakai untuk bangun pesantren, pakai untuk membiayai yatim, pakai untuk bersedekah, itu orang cerdas. Coba nanti yang tepuk tangan ini, aku pengen tahu nyumbangnya nanti berapa. Loh, bener ya kayak Pak Haji Suryadi ini bener. Bangun masjid, ayo. Jadi donatur pesantren, ayo. Loh, soalnya kiai ini melarat. Alah, ngaku aja. Kita sama-sama melaratnya kok. Loh, ini penting ini. Rasulullah aja ditopang sama Sayyidah Khadijah, sama Abu Bakar, sama Utsman bin Affan kok. Gitu loh. Lah nek cuma ngandalkan Adilin ini siapa ini? Punya apa ini? Ayo gak terima ngadeg. Lah ini ya artinya harus didukung. Sehebat-hebatnya seorang Adilin gak akan bisa bangun pesantren sebesar ini, apalagi mengembangkannya kalau nggak didukung dengan finansial yang memadai. Kalau pengen kualitas pesantren ini, makanya ini sebentar lagi ada departemen pengemisan. Ini menawarkan tiket surga. Udah siap? Udah siap? Ini nanti ngajinya sampai jam berapa? Oke ya, biar maaf ya, nanti kalau infaknya belakangan biasanya udah ada yang pulang. Tapi insya Allah kalau Abah Hamzah yang ngaji itu sampai doa selesai nggak ada yang pulang kok. Apalagi kamu kan udah kangen sama aku. Kan udah lama aku nggak ketemu sama kamu. Sekarang akunya udah ada di hadapan kamu, masa kamu mau ninggalin aku sih? I love you semuanya, I love you. Sejujurnya saya tuh nggak nyangka, kirain orang Play hari udah pada bosen sama aku. Kan sekarang bermunculan yang baru-baru itu, kirain kamu udah berpaling ke lain hati. Aku nggak nyangka kalau kamu masih setia, nggak nyangka kalau jamaahnya masih seperti ini. I love you semuanya, I love you, subhanallah, I love you, I love you. Alah sing tuwek gak usah. Gila nih. Ini khusus yang muda kisbai. Tuwek ini. Gila nih. Mau sing tuwek nyoh tak balik no. Greget no. Ini khusus yang muda. Alhamdulillah lu gak mudah loh. Bertahan mulai tahun 2000 berapa itu sampai sekarang di tengah persaingan yang sangat ketat. Ayo sholawatan dulu, ayo. Mana habsinya, ayo sholawatan dulu 1-2 lagu. Ibu bapak tolong siapkan infak terbaik ya. Tolong yang pegang duit 2000 dimasukkan ke dompet lagi ya. Wong kalungnya segede itu, gelangnya sebanyak itu, cuman 2000. Tak doain hilang kalungnya, putus gelangnya, pokoknya hilang pokoknya. Yang pakai kalung, pakai gelang kok di bawah 50.000, awas titenono.
Allahumma sholli ala Muhammad. Kudung coklat ngeyel 2000 lungset mbok untel-untel. Ganti mbak, ganti. Ayu pelit, ganti minimal 20.000 lah. 2000 duit diuntel-untel ngeruwet-ngeruweti wong ngitung. Tapi kiai ini yo arep ae 2000. Allahumma sholli ala Muhammad. Ayo deh, ayo ambekane ditoto sik aja sampai gak kuat nafas. Mas yang narik infak. Sebentar ya, sebentar. Jangan sampai ada yang kelewatan. Kalau belum ngasih, jangan ditinggal dulu. Ditungguin terus kalau belum ngasih. Nah kalau udah lama ditungguin nggak ngasih, jeguken dase. Kalau belum ngasih jangan ditinggal dulu. Lah ngono bener iku. Lah ya aku ngono. Belum ngasih wis ditinggal. Iki ngono sing pura-pura ngantuk bareng itu. Oh, wong pelit itu. Allahumma sholli ala Muhammad. Ya. Ya Rabbi salli